Baik, terima kasih Bapak Moderator. Saya mohon maaf tadi ada gangguan teknis, tiba-tiba keluar dari room ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang bagi Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Komisioner Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Syahran Radeng SAG SHMH, yang juga menjadi narasumber pada kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Komisioner KPU Kabupaten Kota, Bapak Ibu para pejabat di lingkungan pemerintah daerah, perwakilan partai politik, perwakilan ormas, dan rekan-rekan media yang juga mungkin bergabung dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Oleh penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, saya ditugaskan untuk mengantar satu tema diskusi yang berjudul Peluang dan Tantangan Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi COVID-19. Sebetulnya tentu yang paling memahami bagaimana tantangan-tantangan di lapangan yang akan dihadapi oleh para penyelenggara, tentu yang lebih paham itu adalah Bapak Ibu sekalian yang sehari-hari memang sudah bergiat dengan kegiatan-kegiatan kepemiluan. Tapi saya akan mencoba memberikan satu perspektif dari orang luar yang mungkin nanti kita bisa saling berbagi informasi, saling memberikan masukan. Saya dari perspektif akademisi dari luar yang melihat persoalan pemilu kada yang kita diskusikan pada pagi hari ini. Pertama, tentu dari aspek yang sangat teoritis, saya ingin menyampaikan bahwa salah satu prinsip dasar dari demokrasi adalah adanya pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara berkala, pemilihan umum yang dilakukan secara teratur untuk menjamin dan memastikan bahwa ada pergantian atau ada sirkulasi elit secara periodik, baik di suatu negara maupun di suatu kabupaten, termasuk juga di provinsi. Nah, termasuk juga dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis itu, ini juga terkait dengan hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya, termasuk juga hak warga negara untuk menyesali pilihan yang salah di masa lalu. Jadi sebetulnya ada dua konsep di sini. Pertama, ada hak warga negara untuk memberikan hak pilihnya, memilih pemimpin-pemimpin selama satu periode tertentu. Juga tentu ada hak untuk menyesali pilihan di masa lalu. Kalau pilihan dia di masa lalu itu dianggap tidak tepat, pilihan dia di masa lalu dianggap tidak memberikan harapan, maka pada momentum pemilu berikutnya masyarakat itu punya hak untuk menyesali dan kemudian merubah pilihannya untuk memilih pemimpin-pemimpin baru yang menurut dia mungkin masih memberikan harapan. Nah, di satu sisi kita anggap ini adalah hak konstitusional kedaulatan warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Tapi di saat yang lain kita juga dihadapkan bahwa sekarang ini kita memasuki apa yang disebut dengan pandemi COVID-19. Suatu wabah atau pandemi yang sama sekali kita tidak pernah bayangkan dan kita belum punya pengalaman dan referensi yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan nasional, kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak pihak terkait dengan keberadaan pandemi ini. Nah, sementara di satu sisi juga kita harus memperhatikan bahwa hak masyarakat terhadap kesehatan, termasuk juga hak penyelenggara pemilu untuk memperoleh jaminan keselamatan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya juga adalah hak konstitusional yang sama-sama dilindungi oleh konstitusi kita. Nah, oleh karena itu kita diperhadapkan pada dua situasi. Pertama, pemenuhan hak-hak politik warga negara untuk terlibat dan dilibatkan dalam proses pemilu yang dilakukan secara berkala, yang harusnya dilaksanakan pada bulan September itu, tapi kemudian digeser ke bulan Desember 2020.
Nah, pada saat yang sama juga tentu ada hak masyarakat, hak warga negara juga untuk dijamin dan dipastikan keselamatannya dalam kaitannya dengan pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi. Nah, sehingga dari dua aspek inilah kemudian muncul debat terutama di teman-teman di kalangan pegiat pemilu dan juga di masyarakat, terjadi pro kontra. Di satu pihak ada yang menghendaki bahwa pemilu ini meskipun harus ditunda tetapi penundaannya tidak boleh lama, dengan asumsi bahwa kalau kita tunda lama juga toh di tahun 2021 tetap tidak ada jaminan bahwa pandemi ini akan berakhir. Jadi di kelompok ini dia berpandangan cepat atau lambat pasti kita belum punya kepastian. Oleh karena itu kepastian itu harus didekatkan dan kitalah yang harus beradaptasi dengan situasi yang kita hadapi sekarang. Tapi di satu sisi tentu ada juga teman-teman yang punya pandangan lain bahwa kalau ini dilaksanakan dipaksakan misalnya dalam tanda kutip dipaksakan di tahun 2020, ini juga justru potensial untuk menimbulkan tantangan-tantangan yang kontraproduktif terkait dengan upaya kita untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas dan pemilu yang berlangsung secara fair. Salah satunya misalnya kalau dilaksanakan di Desember ini, kita tahu bahwa saat ini banyak sekali bantuan-bantuan sosial yang dikucurkan oleh pemerintah dan itu sangat potensial dalam tanda kutip disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang masih punya rentang kendali terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini. Nah, ini adalah salah satu yang menyebabkan para pihak yang di sebelah itu yang kurang bersetuju dengan pelaksanaan pilkada di tahun 2020 itu salah satu alasan yang diajukan. Tentu saja juga dengan argumentasi dan alasan-alasan yang bisa diterima secara rasional. Nah, tapi sekarang sudah menjadi keputusan politik negara bahwa kita akan mencoba menjadwalkan di tanggal 9 Desember 2020. Dan informasi yang kita terima bahwa pemilihan tanggal di 9 Desember 2020 ini merupakan juga salah satu opsi yang ditawarkan oleh Komisi Pemilihan Umum di antara opsi bulan Maret dan September 2021. Nah, artinya sekarang penyelenggara KPU sebagai penyelenggara tidak saja mendapat dukungan politik yang sangat kuat baik dari pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, dan kita juga justru membaca bahwa KPU justru mendapat dorongan yang kuat dari pemerintah dan Komisi 2 DPR untuk menyelenggarakan pilkada ini di tahun 2020. Artinya kalau sudah ada dukungan dan dorongan yang kuat dari pemerintah terkait dengan tema yang saya bawakan pada kesempatan ini, ya tentu itu merupakan peluang yang menjadi syarat utama dan pertama. Artinya ini sudah menjadi keputusan negara, keputusan politik negara untuk tetap menyelenggarakan pilkada di Desember tahun 2020. Berarti ini adalah peluang pertama yang dimiliki oleh KPU untuk tetap menyelenggarakan pilkada ini di tahun 2020. Nah, kemudian prasyarat lain adalah selain keputusan politik, tentu keputusan politik itu harus ditindaklanjuti dengan keputusan hukum yang akan memberikan basis legal terhadap pelaksanaan pilkada di Desember 2020 ini. Dan kemarin kita juga sudah mendapat legitimasi hukum itu dengan terbitnya Perpu nomor 2 tahun 2020 yang kemudian secara teknis ditindaklanjuti dengan PKPU terkait dengan tahapan program dan jadwal pilkada yang akan dilaksanakan. Dan mungkin juga sekarang ada PKPU, saya tidak tahu apakah sudah diterbitkan, PKPU yang akan mengatur tentang pelaksanaan pilkada yang mengadaptasi protokol kesehatan yang standar untuk menjamin bahwa baik masyarakat, peserta pemilihan dan penyelenggara juga dijamin keselamatannya selama proses penyelenggaraan ini berlangsung. Jadi peluang yang kita miliki sebenarnya cukup besar, karena ada dukungan politik dari pemerintah dan DPR, kemudian dukungan politik itu kemudian diterjemahkan dalam berbagai regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada yang akan kita laksanakan.
Nah, tentu kita akan lihat nanti seperti apa tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh penyelenggara. Kita bisa lihat di sini pertama dari faktor sumber daya manusia. Saya melihat sebetulnya ini suasana kebatinan saya lihat teman-teman di KPU itu sebetulnya mungkin ini pandangan saya, mungkin mereka lebih enjoy kalau pilkada ini diundur mungkin Maret atau bahkan September 2021. Nah, tetapi karena ini sudah menjadi keputusan politik negara, maka tidak ada pilihan lain bagi KPU sebagai penyelenggara kecuali mengamankan apa yang sudah menjadi keputusan politik negara. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan sumber daya manusia, maka teman-teman di KPU harus optimis kembali bahwa ini adalah tantangan dan tugas yang akan menjadi legasi yang akan ditinggalkan oleh teman-teman komisioner yang bekerja saat ini, bahwa ini adalah tantangan sekaligus kesempatan. Kalau ini sukses dan berhasil, ini akan menjadi catatan dan juga mungkin menjadi sesuatu yang akan diingat bahwa Indonesia, Sulawesi Tengah pernah menyelenggarakan pilkada secara sukses di tengah pandemi COVID-19. Nah, di berbagai negara juga informasinya juga sebetulnya tetap melaksanakan pemilu yang reguler itu, pemilu yang berkala, meskipun kita tahu di negara-negara itu juga sama dengan yang kita hadapi saat ini. Cuma pertanyaannya adalah apakah kultur masyarakat kita, kebiasaan untuk taat pada protokol kesehatan itu antara orang yang di negara-negara sana itu di luar negeri, apakah sama ketaatan atau kultur kita dengan masyarakat kita pada umumnya yang ada di Indonesia termasuk di Sulawesi Tengah. Jadi ini juga menjadi catatan, jangan kita berargumentasi bahwa di negara lain juga tetap dilaksanakan pemilu dalam masa pandemi COVID-19 tanpa kita memperhitungkan bahwa bisa jadi kultur masyarakat di satu negara dengan negara lain itu bisa berbeda-beda. Nah, kita yang bisa menilai ini apakah masyarakat kita di Sulawesi Tengah khususnya cukup akan patuh, aware terhadap kondisi-kondisi yang potensial menjadi problem kalau kita tidak berhati-hati dalam interaksi penyelenggaraan pilkada yang akan kita laksanakan. Nah, yang lain tentu saja yang menjadi, saya tidak menyebut ini sebagai ancaman tetapi sebagai tantangan. Tentu di penyelenggaraan pilkada yang berkaitan dengan dilaksanakan dalam masa pandemi COVID-19 ini tentu akan menimbulkan pembengkakan biaya yang mungkin tidak sama ketika dilaksanakan dalam situasi normal. Nah, tentu para petugas itu harus dilengkapi dengan APD, alat pelindung diri. Tentu juga selain APD, mereka juga harus diberikan semacam pengetahuan standar tentang bagaimana mereka bisa bekerja secara aman dan sehat di ruang-ruang publik nanti. Jadi tidak cukup hanya tahu tentang teknis kepemiluan yang harus diberikan kepada teman-teman yang di lapangan itu, tetapi secara teknis juga mereka harus diberikan pemahaman yang baik bagaimana bisa bekerja dalam situasi yang memungkinkan mereka untuk tetap safety, tetap aman dari penularan COVID-19, termasuk juga untuk tidak menularkan kepada orang lain yang berinteraksi dengan dia. Jadi ini juga menjadi poin catatan saya kepada teman-teman di KPU yang punya kapasitas untuk mengambil kebijakan, selain memberikan APBD, menyiapkan infrastrukturnya termasuk hand sanitizer dan lain-lain itu, yang paling penting juga adalah memberikan wawasan tentang protokol kesehatan kepada setiap orang nanti yang akan terlibat dan dilibatkan dalam proses-proses di lapangan itu. Nah, yang lain yang tentu menjadi semacam tantangan yang kita hadapi adalah kerjasama dengan pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah juga saat ini tentu dihadapkan pada berbagai persoalan terkait dengan realokasi, refocusing anggaran yang mereka sedang hadapi. Termasuk juga pemerintah daerah mungkin PAD atau pemasukan dari daerah itu juga sedang berkurang. Nah, sehingga nanti tadi saya membaca koran bahwa transfer dari Pemda ke KPU di berbagai kabupaten kota yang akan menyelenggarakan pilkada itu masih sangat bervariasi. Ada yang sudah mulai tinggi,
ada yang rendah sekali sehingga ditegur oleh Mendagri, bisa dibaca di koran hari ini. Nah, hal-hal ini juga yang saya kira penting karena kalau tidak ada dukungan pendanaan yang baik dari pemerintah daerah, transfer itu tidak disegerakan, saya khawatir juga ini mengganggu proses atau tahapan yang akan dijalankan oleh teman-teman penyelenggara. Nah, sementara di satu sisi kita juga harus maklumi bahwa pemerintah daerah juga sekarang sedang fokus pada upaya-upaya untuk membantu masyarakat yang menghadapi situasi keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Sehingga ini juga sebetulnya menjadi dilema, dan inilah sebetulnya yang menjadi kekhawatiran kita bagi pihak-pihak yang kurang bersetuju bahwa pilkada ini tetap dilaksanakan bulan Desember, bahwa fokus kita untuk menyelesaikan pandemi ini secara baik, baru kita masuk ke hal-hal yang lain, itu menjadi buyar karena kita juga harus melaksanakan pesta demokrasi seperti ini. Nah, yang lain tentu saja kalau dilaksanakan di bulan Desember, nah mungkin juga yang akan menjadi tantangan di sana bulan Desember itu kan, saya tidak tahu apakah di daerah-daerah kita masih ada, ini terkait dengan iklim. Misalnya di daerah-daerah kepulauan itu saya kurang tahu apakah Desember itu adalah iklimnya bagus atau tidak. Karena ini nanti akan terkait dengan pengantaran mobilisasi logistik pemilu dari provinsi ke kabupaten, dari kabupaten kemudian ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh alat transportasi kita. Nah, ini bulan Desember itu kalau tidak salah itu mungkin iklimnya kurang bersahabat untuk transportasi, terutama yang ada di wilayah-wilayah kepulauan. Nah, ini juga dari awal harus dipertimbangkan. Nah, yang lain juga karena para petugas kita di lapangan harus diperlengkapi dengan APD. Nah, apa kita tidak tahu apakah sekarang APD-nya sudah tersedia atau belum? Bagaimana KPU menyelenggarakan itu? Nah, karena untuk tenaga medis saja di awal-awal mereka kekurangan APD, tapi sekarang sudah mulai terpenuhi, dan tentu saja teman-teman di petugas lapangan nanti akan bertugas juga harus sudah bisa dipastikan bahwa barangnya itu betul-betul sudah tersedia, sudah sampai dan siap pakai ketika mereka harus gunakan. Nah, yang lain yang menjadi tantangan juga, ini sekarang kalau teman-teman pemutahiran data harus melakukan interaksi dengan masyarakat, nah mereka juga harus dilengkapi dengan kemampuan soft skill untuk meyakinkan orang yang misalnya akan berinteraksi dengan dia, orang yang akan didatangi itu bisa menerima dengan baik. Karena kita tahu bahwa masyarakat sekarang itu dengan kondisi sekarang tidak semua bisa menerima tamu di rumahnya. Jadi masih ada masyarakat tertentu yang betul-betul dia ingin safety, dia sangat tertutup untuk berinteraksi dengan orang, sehingga untuk menerima tamu itu mereka kurang membuka diri. Nah, tentu saja ini harus sangat teknis, tapi harus dipikirkan bahwa kemampuan petugas-petugas lapangan nanti itu selain tentang teknis pemilu yang harus bisa dia kuasai dan dia bisa jelaskan kalau ada yang bertanya, yang kedua kemampuan dia untuk punya pemahaman tentang keselamatan dirinya sendiri. Dan yang lain adalah kemampuan dia untuk meyakinkan masyarakat yang akan berinteraksi dengan dia bahwa ketika dia berinteraksi masyarakat itu menjadi aman. Karena ini adalah problem sosiologis yang juga pasti dihadapi oleh teman-teman di lapangan nanti. Nah, yang lain kalau kita mau sebut sebagai suatu tantangan, kalau pelaksanaan pilkada itu dilaksanakan 9 Desember 2020, saya kemarin berdiskusi dengan kawan saya dari Unsrat, saya wawancara beliau, Pak Peri, yang di kepemiluan saya kira sangat familiar dengan Bapak Ibu sekalian. Yang menjadi perhatian beliau juga disampaikan bahwa Desember itu akhir tahun anggaran. Nah, kalau di 9 Desember akhir tahun anggaran, berarti biasanya pertanggungjawaban dana-dana yang digunakan selama 1 tahun itu kan paling tidak harus masuk di 15 Desember. Atau 20 Desember paling akhir. Nah, kita tidak tahu apakah ada diskresi bagi penyelenggara pemilu terkait dengan laporan penggunaan dana yang harus mereka pertanggungjawabkan
yang kegiatannya baru 9 Desember, tetapi kalau normalnya sistem keuangan itu harus dipertanggungjawabkan paling tidak 20 Desember untuk pindah ke tahun anggaran berikut. Jadi ini juga hal-hal yang sebetulnya sangat teknis yang bisa menjadi potensi tantangan yang harus dihadapi oleh teman-teman penyelenggara. Nah, yang lain saya kira yang juga harus menjadi perhatian bahwa kita tahu bahwa sekarang ada klasifikasi, ada orang dalam pengawasan, pasien dalam perawatan, ada orang yang sudah dinyatakan positif, ada yang OTG dan macam-macam yang terkait dengan pandemi ini. Nah, bagaimana nanti perlakuan terhadap orang-orang dengan status seperti ini? Apakah mereka bisa dipastikan dan dijamin bahwa hak konstitusionalnya itu untuk memilih tetap bisa dipenuhi? Misalnya orang yang sudah positif dan sedang dirawat di rumah sakit. Nah, apakah ada cara nanti yang dilakukan oleh KPU untuk mendatangi orang yang sudah positif itu, supaya orang yang positif ini juga tidak kehilangan hak konstitusionalnya untuk mengeksekusi pilihannya pada 9 Desember itu. Nah, termasuk pasien dalam perawatan, orang dalam pengawasan, itu semua harus ada standar-standar yang diberlakukan kepada mereka. Dan ini juga menjadi tantangan bagi petugas lapangan nanti. Apakah mereka bisa mengakses orang-orang seperti itu? Karena ini juga terkait dengan partisipasi pemilih yang saya kira sangat selalu menjadi concern dari teman-teman yang ada di KPU. Nah, yang lain yang saya sebut tadi soal bansos yang sekarang sedang dibagi-bagikan di masyarakat. Nah, ini juga harus ada pengawasan ekstra, mungkin itu menjadi ranah Bawaslu, bahwa betul-betul dipastikan bahwa distribusi bantuan sosial ini harus fair, tidak dikaitkan dengan pejabat-pejabat tertentu, tidak dikaitkan dengan misalnya calon-calon petahana, sehingga bantuan dari negara untuk masyarakat itu tidak dilekati dengan atribut-atribut yang bisa mencitrakan seseorang atau mengarahkan seseorang bahwa atas kebaikan inilah, calon inilah sehingga bantuan ini sampai kepada saya. Padahal sebetulnya ini adalah bantuan dari negara yang harus memang diberikan kepada setiap warga negaranya. Nah, saya kira ini akan menjadi fokus teman-teman di Bawaslu dan NGO, termasuk juga di media, untuk terus mengawal dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan oleh negara dalam bentuk bantuan sosial itu betul-betul harus dilaksanakan secara fair, tidak ada orang atau pihak-pihak yang diuntungkan dari distribusi bantuan itu, supaya pilkada yang kita laksanakan adalah pilkada yang bermartabat, pilkada yang berintegritas, di mana semua kontestan punya hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti kontestasi itu. Saya kira ini yang bisa saya antar untuk diskusi kita pada kesempatan ini. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, ada yang kurang tepat pada Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini itu kita berharap agar bisa dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena ini tahapan sudah berjalan. Ini juga menjadi pengetahuan bersama, tidak saja dari teman-teman di KPU Kabupaten Kota, tapi sampai ke petugas PPS yang saya kira penting untuk mengetahui terkait dengan mitigasi pelaksanaan ini yang diadaptasikan terhadap protokol COVID-19. Karena hal-hal teknis tadi yang disampaikan Pak Syahran, biasanya apa yang kita sudah simulasikan sedemikian rupa di peraturan-peraturan maupun di petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, itu kadang-kadang mengalami bias ketika itu diterapkan di tingkat bawah. Jadi semakin ke bawah itu informasi semakin tidak sampai, sehingga pelaksanaannya juga mungkin bisa menjadi tidak sesuai apa yang kita harapkan bersama. Malah tadi saya senang apa yang disampaikan Pak Syahran tadi, itu sudah diatur sedemikian rupa. Kalau dulu kan kita celup tangan,
ini KPU sekarang sudah atur bahwa tinta itu harus ditetes ke tangan pemilih yang datang. Jadi saya rasa dengan waktu yang sangat terbatas ini KPU melakukan langkah-langkah cepat, melakukan penyesuaian dengan keadaan yang kita hadapi. Nah, ini masih pada tingkat penyelenggara setingkat komisioner. Tapi kita belum tahu apakah apa yang dimiliki oleh komisioner ini tingkat provinsi itu juga sudah terserap di pelaksana di lapangan nanti. Karena saya khawatir ini akan menjadi pertaruhan yang sangat besar sebetulnya bagi tidak saja bagi KPU tapi kita sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara. Karena kita mencoba melakukan suatu peristiwa besar sebenarnya di dalam peristiwa pandemi yang juga cukup besar. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, Pak Ustadz Muhtadin, kita gunakan iman yang aktif. Ya, ini akan jadi pertaruhan. Kalau ini bisa berhasil, ini akan sangat luar biasa dan saya kira ini legasi dari teman-teman penyelenggara. Tapi resikonya juga kalau ini misalnya bukan gagal tapi agak jauh dari harapan kita, ini nanti KPU bisa menjadi sorotan publik. Kalau misalnya setelah 9 Desember atau dalam proses tahapan pilkada ini kan kita bayangkan sekarang ini petugas-petugas KPU ini sudah beredar di masyarakat yang melakukan pemutahiran data, yang nanti akan melakukan verifikasi terhadap calon perseorangan, kemudian teman-teman di tingkat bawah yang mungkin ada melaksanakan sosialisasi, bintek, sampai nanti teknis pelaksanaan kampanye juga. Ini kita bayangkan bahwa di masyarakat kita ini beredar orang-orang yang sedang mendapat mandat dari negara untuk menyelenggarakan pilkada. Ini beredar di masyarakat. Nah, kalau dalam waktu-waktu itu nanti tiba-tiba kita juga melihat grafik peningkatan penyebaran COVID-19, nah secara langsung atau tidak langsung itu nanti bisa dikaitkan bahwa salah satu yang menjadi pemicu peningkatan penyebaran COVID-19 ini ya mungkin salah satunya dipicu oleh pergerakan-pergerakan teman-teman yang bekerja di lapangan itu. Nah, ini sebenarnya yang saya pikirkan ini mungkin tidak terlalu jauh dan saya berharap ini tidak terjadi, tetapi ya kita harus melakukan langkah-langkah antisipasi seperti itu. Nah, sehingga bagi saya penting bagi KPU Sulawesi Tengah mungkin kalau soal teknis-teknis kepemiluan ini saya rasa teman-teman yang direkrut dan dilibatkan itu relatif sudah punya pengalaman. Karena kita dari waktu-waktu melakukan pemilu, melakukan pilkada, bahkan melakukan pemilihan kepala desa. Dan di masyarakat bawah di desa itu mereka-mereka yang terlibat kembali ini kan biasanya orang-orang yang sudah punya pengalaman dan terlibat dalam proses-proses pemilihan itu. Nah, sehingga yang penting bagi kita sekarang adalah bagaimana kita melakukan mungkin sosialisasi, bimbingan teknis yang bukan hanya tentang kepemiluan, tetapi tidak kalah pentingnya adalah bagaimana teman-teman yang bekerja ini bisa menjaga keselamatannya dengan protokol standar. Termasuk tadi konsistensi untuk menerapkan apa yang sudah disimulasikan, apa yang sudah diatur. Karena secara sosiologis di masyarakat kita ini kan untuk menegur orang itu susah. Kita bilang tidak boleh berjabat tangan, tapi kalau ketika seorang teman memberikan tangannya kepada kita untuk berjabat tangan, itu ada secara sosiologis itu tentu kita sambut jabat tangan itu. Kita belum terbiasa dengan adaptasi baru terhadap kehidupan new normal. Nah, misalnya teman pegang HP-nya kita atau apa kita kemudian pakai hand sanitizer, itu di masyarakat mungkin masih ada ketersinggungan. Nah, hal-hal yang teknis seperti ini mungkin harus diwanti-wanti kepada petugas PPS bahwa Anda itu harus betul-betul bekerja berdasarkan standar protokol COVID-19. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih moderator.